Maka mari selanjutnya sama-sama kita mengkaji ilmu agama, kita menyimak, kita mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi. Nanti disimak dengan baik. Jika ada yang enggak jelas, jika ada yang belum paham, nanti ditanyakan biar kita jelas, bisa menambah ilmu bagi kita semua. Kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi, tafadhol, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidina sabirin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para ustadz dan ustadzah, teriring doa mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberikan berkah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita niatkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan kalau kita dengar langsung ucapan itu dari Nabi, Bu. Jadi bahasa sekarangnya, hadirkan hatimu ketika membaca hadis-hadis Rasulullah seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapanmu. Kira-kira kalau Nabi hadir di hadapan kita mau nggak sempat ngobrol, sempat ngapa-ngapain tanpa memperhatikan beliau? Saya yakin nggak akan pernah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, kita wajib untuk mendengarkannya, kita wajib untuk bersama niat dalam hati mengamalkannya, insya Allah. Baik, silakan ibu buka kitabnya. Ini catatan saya sekarang, Al-Hadits As-Sabi'. Ustazah betul? Ikutin aja deh Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah
Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Di ibu-ibu di kitabnya halaman 16 katanya. Kalau di kitab saya di halaman 170. Ibu cari di halaman 16. Kalau ibu cari di halaman 170, kitabnya aja nggak nyampe 100 itu halamannya. Ya, Bu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Biasanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini minimal derajatnya hasan. Minimal. Itu artinya lebih banyak hadis sahih yang dikumpulkan beliau dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa intisari dari hadis ini? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, kami bertanya karena nggak tahu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan agama itu an-nasihah? Qulna, kami berkata atau kami bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu yang pertama lillah, untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Ulama menjelaskan kenapa disebut dengan ad-din an-nasihah. Tentu yang dimaksud ad-din adalah dinul Islam. Tiada lain agama kita, yaitu agama Islam, sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Dan biidznillah, dengan izin Allah dan pertolongannya, berkat hidayah dan taufiknya Allah, Allah takdirkan kita sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Ada yang jadi Islamnya karena keturunan, ada yang jadi Islamnya karena kawin sama orang Islam, ada. Awalnya sih bukan Islam, tahu-tahu karena ada cowok naksir sama dia muslim, lu mau kawin sama gua, lu masuk Islam dulu. Alhamdulillah jadi masuk Islam. Ada juga yang Islamnya awalnya nggak tertarik sama sekali, benci dengan Islam, tapi dengan hidayah yang diberikan Allah, dia menjadi memeluk agama Islam. Kira-kira banyakan yang mana, Bu? Islam keturunan, apa Islam baru, apa Islam yang mempelajari dari kitab sucinya? Banyakan yang mana? Banyakan keturunan. Alhamdulillah.
Karena bapak ibu kita muslim, engkong uak kita muslim, buyut, jangga, wereng, krepek, balung, unyeng-unyeng, udeg-udeg, uner-uner, sampai ke atasnya Islam. Alhamdulillah kita juga jadi orang. Perlu syahadat lagi nggak guru? Nggak perlu. Hari ini ada bu orang sekelompok orang yang nyuruh bahwa kita kudu syahadat ulang. Nggak perlu. Kenapa? Karena orang tua kita sudah bersyahadat dari awal, kakek nenek moyang kita. Maka kita lahir insya Allah sudah otomatis dalam keadaan Islam. Allah sampaikan di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lemas, bu, sehat, tanggal tua, ya Allah sama bu ya, mentang-mentang tanggal tua, jawabnya lemes banget. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya doain yang nyebut Allah kenceng, insya Allah hari ini yang punya utang, utangnya lunas. Karena aminnya kenceng banget berarti utangnya banyak. Udah jangan amin lagi. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Bagaimana maksudnya? Yang pertama, lillah. Agama itu nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah adalah zat yang wajib disembah. Allah adalah zat yang kita tidak boleh menyekutukannya. Itu makna an-nasihah lillah. Al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Itu yang dimaksud beriman kepada Allah, nasihat karena Allah, al-imanu bihi, tidak menyekutukannya. Karena jelas kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu. Kami hanya menyembah Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi bolehnya sama siapa, Bo? Kalau makruhun boleh makruhun. Ibu lagi ziarah ke kuburan emak, ibu ngomong, ya Allah mak, tanggal tua duit langka banget ini, minta duit ngapa mak? Boleh apa enggak, Bo? Enggak boleh. Kalau tebang curhat doang boleh apa enggak? Ya Allah mak, bagaimana ini laki saya enggak pulang-pulang. Kira-kira emaknya nyaut apa enggak, Bo? Lah kalau nyaut ibu lari. Tahu emaknya, lu pergi aja lagi. Lah kabur kita. Iman nasihat itu artinya kepada Allah, al-imanu bihi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya, wal ikhlas lahu,
dan ikhlas semata-mata karena Allah. Saya sering bilang belajar ikhlas itu emang gak gampang. Belajar ikhlas itu SSHBGT, susah banget. Mau bikin status WA ngaji aja itu kan tergantung niat, Bu. Kalau ibu bikin status OTW Al-Huda Abdul Aziz, niatnya biar yang lain tahu ngikut ngaji, maka ibu dapat pahala. Ibu udah sampai di Masjid Al-Huda Abdul Aziz, ibu bikin video tuh di depan, ibu kumpulin yang kudungannya kuning sama. Ibu bikin, halo guys, kita udah nyampe Al-Huda nih guys, ayo semua sista datang ke Al-Huda Abdul Aziz ngaji yuk. Niatnya ngajak ngaji, insya Allah dapat pahala bikin video hai guysnya itu. Tapi kalau bikin video niatnya biar orang lain tahu nih gua doyan ngaji, biar orang lain tahu nanti gua dipuji, tuh ibu itu mah ngajinya rajin abis. Ibu yang itu mah masya Allah wanita salihah. Niatnya karena orang, maka itu artinya enggak ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Tidaklah mereka diperintahkan ibadah kepada Allah ikhlas semata-mata karena. Yuk belajar ikhlas terus saja. Guru saya belum bisa ikhlas ini. Kadang-kadang kalau ngaji nggak disamper mah ogah. Berarti ngajinya karena disamper. Nggak apa-apa pertamanya sih. Mudah-mudahan entar juga muncul ikhlasnya. Ustadz, saya kalau sodako makanya mau juga ngasih. Orang malu disebutin namanya mulu. Ibu Ida ditungguin sedekahnya. Kagak enak banget disebutin mulu lagi nama saya. Pertamanya terpaksa, terus saja. Mudah-mudahan lama-lama muncul ikhlasnya. Kemudian kepada siapa lagi? Setelah kita nasihat kepada Allah, artinya iman kepada Allah, wali kitabih, dan kepada kitabnya Allah. Kenapa kitabnya Allah juga disebut dengan nasihat? Ternyata yang dimaksud dengan wali kitabih artinya adalah kita mengimani semua yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Karena kita yakin kitab suci kita ini adalah berisi kebenaran, yang isinya ada 30 juz. Berapa surat Ibu? 114 surat. Berapa ayat Bu? Ya dia lupa lagi. Perasaan udah pernah saya kasih tahu. Saya ulang. Al-Quran kita ada berapa juz? 30. Ada berapa surat? 114. Berapa ayat? Nah, udah pernah ngitung belum? Saya kasih tahu jumlahnya 6.236 ayat. Berapa Bu? Udah dicatat, udah di otak. Mentar pas belanjaan kebanyakan lupa lagi.
Ini nasihat kepada kitab Allah. Tiada lain artinya adalah kita mengimani semua kitab-kitab Allah, wabil khusus Al-Quran adalah kitab petunjuk, yaitu beriman kepada Al-Quran wal amal bima fihi, dan mengamalkan isi Al-Quran, wa ta'zimihi wa ikramihi, dan mengagungkan Al-Quran. Maka ulama kita dari dulu ngajarin hebat, Bu. Saking kita disuruh memuliakan Al-Quran, nggak boleh tuh Al-Quran ditaruh di bawah, Bu. Kalau ada tulisan yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, jangan taruh sembarangan. Ini ajaran guru-guru kita. Sebab hari ini ada mulai, Bu, orang tapinya menghargai dan memuliakan Al-Quran, itu Al-Quran ditaruhnya sama rata dengan kakinya. Bu, lihat aja di YouTube, dia bilang nggak apa-apa. Ini memang nggak ada dalil khusus, tetapi memuliakan Al-Quran, meletakkan di tempat yang pantas, ini bagian dari memuliakan Al-Quran. Jangan sampai ibu taruh, maaf ya, naruhnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kurang ajar namanya, Bu. Ya, Bu. Juga jangan dicampurin itu Al-Quran saat naruhnya dengan sesuatu yang kurang pantas. Yang terbaik naruh Al-Quran kalau di lemari bukan begini, Bu. Taruhnya begini, diriin. Jangan ibu tumpuk di sini ada Al-Quran, ada buku resep masak sayur sop, ada gambar macam-macam, nggak boleh. Karena memuliakan Al-Quran mulai dari situ. Kemudian memuliakan Al-Quran juga membacanya. Cara bacanya pun kita harus belajar agar sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada waktu belajar tuh ngaji Quran lagi, biar bisa nyebut mana a, mana o, mana sa, mana sya, mana fo. Lu sombong banget tuh belajar sod. Makan bakso, masa jangan beli bakso dong, beli bakso, pakai sod, Bu. Kenapa penting? Kata ulama, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qur'ana fa'wa athimu. Baca Al-Quran wajib pakai ilmu tajwid. Orang yang baca Qurannya nggak belajar, nggak pakai tajwid, dia dosa. Kecuali masih belajar, salah nggak apa-apa. Walaupun ibu ngajinya nih pelan-pelan, saking susahnya sambil belajar, nggak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ada nenek-nenek ustaz udah ketuaan, nggak apa-apa. Lebih baik ibu tua mau belajar daripada yang muda kebangetan pede nggak mau belajar ngaji. Ada pede banget bacaan Quran semetan udah bagus, kata siapa? Ibu saya tanya, ibu-ibu kalau ada yang ngomongin ibu cakep, kalau ada ngomong sendiri cakep beneran apa kagak? Kita tahu kita ini cakep, kata siapa, Bu? Kalau kata diri sendiri berarti cakep apa enggak?
Gua mah cakep, kata siapa Bu? Lah kata gua. Itu namanya bahasa Jatiranggonnya overconfident. Bahasa Jatisarinya kebangetan pede. Cakep kata saya Bu? Lah kata saya. Orang mah cakep, ganteng, baik kata siapa Bu? Kata orang. Ibu Maesaro mah baik banget kata orang. Begitu juga bacaan Al-Quran kita, bener dan baiknya bukan kata diri sendiri, kata orang. Siapa orang lainnya? Guru Al-Quran. Baru kalau nanti udah ketemu, bisa bacanya, pelan-pelan belajar memahaminya, insya Allah kita belajar dan istiqomah mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Gimana mau ngamalin kalau nggak ngaji? Bagaimana mau tahu kalau nggak ngaji? Ini cara memahami atau Al-Quran sebagai nasihat. Wali rasulih, agama juga nasihat bagi rasulnya. Apa yang dimaksud dengan wali rasuli? Yang dimaksud dengan wali rasuli tiada lain yaitu beriman dan membenarkan semua yang datang dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting wa ihya'i sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Berangkat ke sini udah sholat duha, alhamdulillah yang udah, yang belum juga niat yang penting. Semalam tahajud, alhamdulillah Ustadz, walaupun cuma 2 rakaat, rakaat yang pertama kuliah, rakaat yang kedua kulhu, lumayan, alhamdulillah. Jadi nasihat buat Rasul itu artinya apa? Kita mempertahankan sunnahnya Nabi. Karena hari ini Bu, banyak orang ngaku-ngaku cinta sama Nabi, tapi ternyata cintanya itu cuma nyampe mulut doang. Kita tahu seseorang itu cinta dari mana Bu? Dari buktinya. Suami ibu ini nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah ngomong I miss you, tapi ibu baru WA begini doang, bang, ntar pulang saya beliin martabak ya, dibeliin sampai gerobak-gerobaknya. Ibu WA lagi ngaji, WA sama suami, ayah pulang ngaji saya minta uang ya 200.000 aja, ditransfer 2 juta. Itu tandanya suami ibu demen gak sama ibu? Ya Allah, demen BGT itu mah Bu. Minta 200.000, nolnya nambah jadi 2 juta. Nyampe di rumah apa kata suami? Mah tadi transfer kelebihan, ulangin 1.800.000. Tuh Bu, orang cinta itu bukti. Maka lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian ngaku cinta sama Allah, Allah sampaikan fattabi'uni, ikutin aku. Siapa maksudnya? Ittiba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksud wali rasuli. Kemudian wali a'immatil muslimin, nasihat juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Siapa itu a'immah? Yang pertama ulama uddin, ulama-ulama agama.
guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, itu agama nasihat buat mereka. Bagaimana caranya? Yang disebut dengan nasihat ay qabulu ma rawahu wa taqliduhum bil ahkam. Yang pertama kata ulama, makna agama nasihat buat ulama, kita dengerin, kita ikuti apa yang disampaikan oleh mereka para ulama-ulama kita. Jadi kalau memang kita milih sendiri udah susah, maka pilihan kita ikutin pilihan ulama. Kalau kita nggak ngerti agama, satu-satunya jalan adalah ikut kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan jangan lupa katanya wa ta'zimuhum, dan memuliakan ulama. Dengan cara apa memuliakan ulama? Tetaplah berhusnudzon kepada mereka, nggak boleh berkata-kata kasar kepada mereka. Kalaupun ada yang ibu belum paham, tanyain. Ada yang ibu belum ngerti, berkali-kali dijelaskan ibu nggak ngerti, tawakuf. Tawakuf artinya sementara diem, nggak usah didebat dulu. Karena memang Nabi sampaikan al ulama'u warathatul anbiya. Yang terakhir wa ammatihim. Jadi agama itu nasihat. Yang dimaksud nasihat tadi panjang sekali penjelasannya, namun puncaknya ada pada kalimat terakhir wa ammatihim, yaitu seluruh kaum muslimin. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menasehati. Bu, kalau ngingetin saudara kita boleh apa enggak? Ngajakin saudara kita ngaji boleh apa enggak? Urusan dia mau atau enggak mau itu bukan urusan kita, Bu. Walaupun memang enggak mudah nasehatin, ngajakin temen enggak mudah. Kita ajak ngaji nih, apa jawaban dia? Lu udah kayak ustazah aja. Kita ajakin, lu udah kayak dijamin sorga aja. Urusan ngajak mah ngajak aja. Syukur dia mau, nggak mau juga nggak ada masalah. Jangan dipikirin, ya Allah Tad, saya udah ngajak ibu-ibu kompleks saya nggak ada yang mau. Biasa aja Bu, nggak apa-apa. Tugas kita cuma ngajak. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW pun saat mengajak pamannya Abu Thalib nggak berhasil, diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau bisa ibu-ibu kalau mau berangkat ngaji tuh nyamper dulu, ajak temen dulu, minimal WA. Yuk hari ini Rebo jangan lupa kita ngaji. Kan pernah saya pesenin. Kalau dia jawab ya mohon maaf cucian gua lagi banyak, ibu bantuin nyuci. Maka nyampernya jangan sendiri, berlima. Kalau dia jawab cucian gua lagi banyak, ibu datang berlima, bantuin nyuci. Berlima kan beres tuh, berangkat ngaji bareng. Oh dia alasannya ya cucian piring gua lagi banyak, grebeg 10 orang. Beres gak Bu? Jawabannya gosokan gua lagi penuh banget, grebeg 15 orang, selesai. Kalau perlu bawa gosokan masing-masing. Tapi kalau jawabannya mohon maaf Bu, saya nggak ngaji doang, laki saya lagi di rumah, jangan digerebek yang ini mah Bu. Ibu jawab ya udah deh, selamat berbahagia ya gitu. Sebab kalau urusannya udah sama suami Bu, ngaji sekalipun, kalau kata suami, Neng
Abang kan baru pulang dinas 3 bulan di Papua. Masa pas pulang Selasa malam Rebo, pulang jam 2 tadi malam. Sekarang lu pagi-pagi udah mau berangkat ngaji lagi. Tahu sendiri tugas di Papua 3 bulan. Yang dilihat perempuan kagak ada. Rata-rata jauh sama wajah istri saya yang cantik ini. Jangan ngaji dulu ya sayang. Boleh nggak ngaji, Bu? Jangan ngaji. Lebih baik ibu temenin suami ibu, pahalanya insya Allah lebih besar dari berangkat ngaji. Tapi khusus yang lakinya jarang pulang. Kalau yang lakinya tiap hari ada di rumah mah Bu, lobi dikit bang, entar aja pulang ngaji. Hari ini saya dengar yang ngajar Ustadz Mulyadi jam 9:30 juga peren dia mah. Pokoknya tungguin jam 10 kurang seperempat saya udah nyampe di rumah. Oke, berangkat ngaji. Bisa Bo? Bisa yang mana nih? Nasehatin saudara kita, ingetin saudara kita. Kan sering kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Itu di ayat terakhir. Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasehatin, saling berwasiat, saling ngingetin, bil haqqi dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Insya Allah. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, demikianlah bacaan hadis kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya monggo dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.